Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhtara lana al-islam dinan wa qur'anan kitaban wal ka'bata qiblatan. Wa sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. A'azzana bihadha ad-din wa rafa'a sa'nana 'inda fid dunya wa ja'alna fil akhirati min ibadinal muqarrabin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhtarahu Allah 'azza wa jalla 'ala hini fitrati minar rusul. Wa qada bihi 'ala al-jahiliyyati wa azala bihi wa bi syari'atihi asy-syirka wal wasaniyata wa ahya bihi hadhihi al-ummata hayatan taqiyatan naqaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi ja'altahu khatamal anbiya'i wal mursalin wa ja'alta syari'atahu muhaiminan ala ma ja'ana bihi an-nabiyyuna wal mursalun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadiyati ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang penuh barokah ini, mari kita selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya berbekal keimanan dan ketakwaan yang berkualitas, kita akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Keberkahan dan keagungan hari ini semakin melimpah karena saat ini kita telah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan haram yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengajarkan kita untuk meningkatkan amalan pada bulan ini, seperti berpuasa sunnah, salat sunnah, bersedekah, dan berbagai amal ibadah lainnya yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan upaya kita memuliakan bulan Rajab, ada satu peristiwa penting di bulan Februari ini, tepatnya tanggal 14 Februari, yang telah ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, bahwa tanggal 4 Februari ditetapkan sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Penetapan tersebut merujuk pada sebuah peristiwa bersejarah, ditandatanganinya dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup damai bersama antara Imam Besar Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Al-Thayyib dengan Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik, pada tanggal 4 Februari tahun 2019 di Abu Dhabi.
Peringatan ini mencerminkan keinginan masyarakat dunia, terlepas dari perbedaan yang ada, untuk menciptakan kehidupan yang damai dan lebih berkeadilan. Di era modern saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia kepada kemajuan di berbagai bidang. Tetapi peradaban manusia yang materialistis, individualistis telah meminggirkan peran manusia dan kemanusiaan dari pentas kehidupan. Nilai-nilai spiritualitas diabaikan, etika dan moral ditinggalkan. Dunia pun mengalami krisis ketidakadilan dalam distribusi dan kekayaan alam. Diskriminasi, kemerosotan moral, pengangguran, keserakahan, permusuhan dan konflik yang tak berkesudahan, dan konflik-konflik yang lain. Dalam situasi seperti ini, agama sebagai sumber nilai yang luhur harus tampil ke depan, harus tampil di muka. Namun sayangnya, di tangan sebagian pemeluknya, agama telah berubah menjadi bagian, bahkan menjadi salah satu pemicu konflik manusia modern itu sendiri. Atas nama agama, mereka tidak segan saling membunuh. Atas nama agama, mereka saling mencaci. Atas nama Tuhan, mereka bermusuhan, menebar ujaran kebencian dan kekerasan. Atas nama Tuhan dan agama, mereka halalkan segala cara, meski dengan kebencian dan kekerasan. Oleh karenanya, sangat memprihatinkan jika di kalangan anak-anak muda di beberapa negara terjadi kecenderungan untuk tidak mengakui Tuhan dan tidak beragama atau ateis, atau agnostik, bertuhan tapi tidak beragama. Bahkan naifnya lagi, agama tak lagi dianggap penting oleh mayoritas penduduk di negaranya yang dianggap paling bahagia. Begitulah hadirin, agama belum dihadirkan dengan baik sebagai petunjuk yang membawa kepada kedamaian, kesejukan, kemaslahatan dan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya persaudaraan kemanusiaan dalam Islam bukan hal yang baru. Piagam persaudaraan kemanusiaan untuk hidup berdampingan mengingatkan kita akan piagam Madinah, sebuah dokumen yang merajut kebersamaan seluruh komponen warga masyarakat Madinah saat itu dengan segala keragaman yang ada. Semua warga Madinah tanpa terkecuali, terlepas dari perbedaan agama dan kabilah, terikat dalam satu konsep keumatan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejak awal membangun masyarakat Madinah, Nabi kita Muhammad SAW membangun hubungan antara sesama warga masyarakat tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Dalam pandangan Islam, semua manusia setara, bagaikan gigi-gigi sisir. An-nasu sawasiyatun ka'asnanil musti. Semua berakar dari satu unsur. Semua berasal dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Tidak ada seorang pun yang memiliki keistimewaan atas orang lain dari segi kemanusiaan. Hanya ketakwaan yang membedakannya di mata Tuhan. Agama mengajarkan kepada kita untuk mencintai saudara kita atau orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya seseorang tidak dikatakan sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam konteks ini patut kita renungkan juga ucapan seorang khalifah, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, "An-nasu sinfani imma akhulaka fid din wa imma nadhirulaka fil khalq."
Manusia itu ada dua kategori. Saudara denganmu seagama atau setara dengan kamu dalam kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada gubernur Mesir saat itu untuk memberikan pesan yang kuat tentang agama dan kemanusiaan yang diposisikan berdampingan. Ikatan atau identitas keagamaan tidak sepatutnya memutus tali hubungan kemanusiaan. Agama dan kemanusiaan bukan untuk dihadap-hadapkan, apalagi dibeda-bedakan. Agama justru datang untuk kemanusiaan. Agama datang untuk memanusiakan manusia dengan cara memelihara agamanya, memelihara jiwanya, memelihara akalnya, memelihara kehormatannya, dan memelihara hartanya. Atau dalam Islam sering disebut dengan yaitu dengan maqasid syar'i. 5 utama tujuan agama ini. Misi kemanusiaan ditegaskan sejak awal oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang. Seorang itu bertanya, "Bimadza arsalaka?" Faqala, "Bi an tusala al-arham wa tuhqanat dima wa tu'minas subul wa tukassiral awthan wa yu'badallah wahdahu la syarika bihi syai'un." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, pertanyaannya adalah, pesan apa yang kau bawa dari Tuhanmu, wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah menjawab, aku diperintahkan untuk menyambung hubungan kekerabatan atau silaturahim, menghentikan pertumpahan darah, mengamankan jalan, menghancurkan berhala, sehingga hanya Allah semata yang disembah dan tidak ada sekutu baginya. Mendengar penjelasan itu, orang tersebut berkata, alangkah indahnya ajaran yang kau bawa. Saksikanlah, aku beriman kepadamu dan aku membenarkan apa yang kau bawa itu. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu pokok ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahkan juga seluruh nabi dan rasul sebelumnya, adalah mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Meski demikian, sebelum bicara tauhid dalam memperkenalkan ajarannya, Nabi mendahulukan 3 hal. Yang pertama dalam hadis tadi, menyambung hubungan silaturahim, sehingga tercipta kekeluargaan dan kekerabatan yang harmonis, yang menjadi cikal bakal masyarakat yang aman dan damai. Kemudian yang kedua adalah menghentikan pertumpahan darah, atau dengan kata lain, memberikan jaminan hidup dan kehidupan. Kemudian yang ketiga, mengamankan jalan dalam hadis tadi, atau menjaga ketertiban umum. Baru setelah itu Nabi menyebut menghancurkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena itu para hadirin, Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang ataupun perang, tapi Islam disebarkan dengan kedamaian. Sebagaimana juga Islam yang masuk ke dalam negara kita tercinta Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikatan kebersamaan dalam agama dan ikatan hubungan kemanusiaan sangat diperlukan dalam upaya membangun dunia yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian, meski berbeda agama dan suku bangsa. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 49, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Siti Hawa. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Inilah landasan dalam Islam, pesan universal bahwa hakikat diciptakan oleh Allah kita semua adalah untuk saling mengenal. Karena dari saling mengenal atau ta'aruf akan lahir pengakuan dan kerjasama atau ta'awun. Dan dari saling mengenal akan lahir sikap saling menghormati atau tasamuh. Menghormati tidak selamanya identik dengan menerima pandangan orang lain, apalagi merestui, apalagi menyukai, apalagi mengikutinya. Menghormati orang lain adalah berarti menerima orang lain untuk hidup berdampingan dalam suasana damai untuk kemaslahatan bersama tanpa mengusik, apalagi mengganggu agama dan keyakinan masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bangsa Indonesia, kita yang mayoritas muslim patut bersyukur dengan negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari lebih 17.000 pulau, lebih dari 700 suku bangsa, dan lebih dari 600 bahasa daerah. Luas daratan dan lautannya hampir sebanding dengan daratan Eropa Barat. Tetapi Eropa Barat terbagi menjadi 46 negara, atau dibandingkan dengan Timur Tengah yang berjumlah 16 negara, dengan wilayah yang lebih kecil dari Indonesia. Tetapi kawasan tersebut tidak pernah sepi dari konflik etnis dan konflik yang bernuansa agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara terbaik untuk mensyukurinya adalah menjaga keutuhan negara kita yang kita cintai dengan merawat persaudaraan kebangsaan, atau sering dengan istilah ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan kemanusiaan atau ukhuwah insaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naghadat wazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatan hiya arba min ummah. Al-ayat. Pesan ayat di atas kurang lebih artinya, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang merusak tenunan kain setelah selesai dipintalnya, sehingga bercerai-berai kembali. Itu sama halnya dengan menjadikan sumpah dan perjanjian sebagai alat penipu. Disebabkan karena satu golongan lebih banyak jumlahnya, lebih kuat kedudukannya, atau lebih tinggi posisinya dari golongan lain. Sesama umat Islam, kita perlu menjaga ukhuwah diniyah, ukhuwah Islamiyah. Dan sesama anak bangsa lainnya, di atas perbedaan agama, golongan, suku, dan bahasa, ada semangat kebangsaan dan rasa kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Atribut atau identitas apapun boleh berbeda, tetapi sesama anak bangsa, sesama manusia, kita harus saling menghormati. Upaya memperkokoh persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan manusia ini semakin dibutuhkan di saat masyarakat dunia belum sepenuhnya pulih dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Musibah kemanusiaan yang telah menewaskan lebih dari 2 juta orang membutuhkan kerjasama semua pihak, baik antar individu, antar kelompok masyarakat, maupun antar negara. Solidaritas, kesetiakawanan, dan kepedulian sosial antar sesama sangat dibutuhkan melebihi biasanya untuk menanggulangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Agama sesungguhnya mengajarkan itu semua. Potensi umat beragama sepatutnya harus lebih diarahkan untuk kerja-kerja kemanusiaan ketimbang debat teologis yang tak kunjung berakhir atau saling bermusuhan karena merasa paling berhak memonopoli kebenaran.
Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amara nabiyahu bil hikmati wal mau'izatil hasanah fi ada'i risalatihi wa wassafahu bi 'azimil khulqi fi shakhsihi wa mu'amalatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul insani wal karim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh jaa lil akhlaqi mutammiman walis suluki mukawwiman walil basariyati hadiyan wa mualliman sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah ayyuhal mu'minun wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin wa qa'idil ghurril muhajjalin faqad amarakum ta'ala bis salati was salami alaihi fi muhkami kitabihi haitsu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق وأقصر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله